Anak Jakarta, Belanda boleh saja sudah pergi dari Indonesia, tapi jejak-jejak peninggalannya hingga kini masih bisa kita jumpai. Banyak bangunan dan situs sejarah peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh di Indonesia, khususnya di Jakarta ini. Nah, salah satunya adalah gedung Pos Telepon and Telegraph ini. Anak Jakarta ada yang mengenalnya? Kalau sekarang sih bangunan ini dikenal dengan nama Gedung Philately. Dan kabarnya gedung ini sekarang diubah menjadi tempat nongkrong yang instagramable loh. Penasaran? Ayo kita jelajahi. Ada baiknya kita tahu sejarahnya dulu nih anak Jakarta. Sejarah berdirinya Gedung Philately dimulai ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda yang pada saat itu dipimpin oleh Daendels memindahkan pemerintahan Batavia dari kota tua ke kawasan Weltevreden pada awal abad ke-19. Nah, hal tersebut membuat area Pasar Baru jadi kawasan elit yang setara dengan Menteng dan Pondok Indah di zaman sekarang. Secara bersamaan ikut mendorong berdirinya bangunan-bangunan penunjang di area tersebut. Salah satunya Gedung Pos and Telegraph atau kantor pos yang sekarang kita kenal dengan Gedung Philately. Gedung yang lokasinya berada di Jalan Pos Pasar Baru, Jakarta Pusat ini dahulunya merupakan kantor pos pertama yang didirikan oleh VOC di Batavia pada 26 Agustus 1746 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Gustav W. Baron van Imhoff. Pada saat pusat pemerintahan dipindahkan ke Weltevreden, kantor pos juga ikut dipindahkan, salah satunya kantor pos Pasar Baru atau Gedung Philately ini di Jalan Raya Pos. Karena dianggap lokasinya yang strategis, dekat dengan pusat kota yang erat kaitannya dengan kawasan komersial, pendidikan, aktivitas budaya, dan pemerintahan pada masa itu. Kemudian, gedung ini menjadi milik perusahaan negara Pos Telekomunikasi atau PN Postel. Selanjutnya pada 1965, PN Postel terbagi menjadi dua perusahaan, yaitu PN Pos dan Giro, serta PN Telekomunikasi. PN Pos dan Giro kemudian berubah nama menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro, lalu pada 1995 berganti nama menjadi PT Pos Indonesia. Pada awal kemerdekaan, Gedung Philately difungsikan sebagai pelayanan pos, telepon, dan telegram. Adanya perkantoran baru berupa Gedung Pos Ibu Kota atau GPI menjadikan Gedung Philately difungsikan sebagai pelayanan Philately dan kantor cabang Persatuan Philately Indonesia di Jakarta. Namun setelah selesai direnovasi, kini Gedung Philately dialihfungsikan menjadi Pos Blok Jakarta, yaitu ruang kreatif publik untuk tempat nongkrong baru bagi semua kalangan. Pos Blok Jakarta merupakan proyek cipta ruang hasil kolaborasi antara PT Pos Properti Indonesia dan PT Pos Indonesia sebagai BUMN tertua di Indonesia dengan pihak swasta PT Ruang Kreatif Pos. Kini gedung seluas 7.000 meter persegi ini diubah menjadi ruang kreatif bagi berbagai acara budaya, hiburan, pertemuan, komunitas kreatif, dan pemberdayaan untuk bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Gedung yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya ini juga telah diramaikan oleh belasan gerai UMKM yang menjual makanan, minuman, barang antik, dan barang-barang kekinian lainnya. Namun tidak melupakan fungsi awalnya, di sini juga tersedia gerai Pos Indonesia yang siap melayani warga Jakarta. Walau sudah direnovasi, tapi Gedung Philately ini masih mempertahankan bangunan aslinya. Bisa anak Jakarta lihat sendiri nih, mulai dari pilar-pilar bangunan, rangka atap, jendela, pintu, bahkan lantainya yang beralaskan ubin masih tampak bagus. Memang ya, anak Jakarta sudah menjadi bukti nyata di lapangan bangunan kuno era kolonial Belanda, walau berumur ratusan tahun tapi masih berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan desain arsitektur bergaya khas Eropa, namun kekuatan konstruksi yang dihasilkan tergolong kuat dan berteknologi maju pada zamannya. Bahkan jika dibandingkan dengan bangunan modern, keberadaan bangunan kuno Belanda ini seakan menjadi sebuah mahakarya tersendiri. Dan saking kokohnya, jenis bangunan di era modern seakan kalah telak dengan konstruksi yang telah berusia ratusan tahun ini. Sekarang kita lanjut ke halaman luar ya, anak Jakarta.
Walau sudah ditambahkan furnitur yang kekinian, anak Jakarta masih bisa melihat Tugu Prasasti yang dibuat untuk mengenang pahlawan revolusi. Sementara di bagian depan tersedia juga bangku-bangku kecil untuk anak Jakarta duduk santai. Jangan lewatkan juga jalur pedestriannya yang sudah dibuat sangat nyaman dengan berjajarnya pepohonan dan beberapa bangku taman. Bagi pengunjung yang ingin masuk ke gedung Filateli ini, harus melalui beberapa protokol kesehatan dulu ya. Seperti harus memakai masker, membersihkan tangan dengan sanitizer, mengecek suhu badan, serta menunjukkan sertifikat vaksin. Berbagai pengunjung datang ke gedung ini, mulai dari yang berbelanja, meeting dengan relasi, ngobrol-ngobrol santai, hingga yang hanya ingin foto-foto saja. Sebaiknya memang seperti itu ya anak Jakarta, bangunan-bangunan bersejarah terlebih yang sudah menjadi cagar budaya tetap dihidupkan dan difungsikan, agar nantinya aset negara ini tidak hanya menjadi bangunan tua yang terbengkalai.